Pemeriksaan neurologis pada pasien stroke akut harus dilakukan dengan cepat karena adanya periode kritis. Sering terjadi kesalahan pada pemeriksaan ini khususnya jika tingkat kesadaran pasien tidak baik. Kondisi ini akan menyulitkan anamnesis yang lengkap maupun pemeriksaan neurologis yang tepat. Seorang dokter harus dapat melakukan pemeriksaan dengan cepat pada tanda-tanda pada mata dan kelainan kepala pada penderita stroke. Anggota gerak bawah yang paresis akan mengalami eksorotasi dan postur tubuh desebrasi atau dekortikasi. Pola pernapasan pasien harus diawasi untuk menilai adanya hambatan jalan nafas atau kegagalan pernapasan. Selain itu, harus diperhatikan kelainan wajah disebabkan paresis nervus facialis yang ditandai ketidakseimbangan visura palpebra, ditandai dengan ptosis pada sisi lesi, sindrom Horner's atau gangguan penutupan kelopak mata. Selain itu, dokter juga akan menilai tingkat kesadaran. Jika pasien tidak dapat merespon terhadap stimulasi verbal, dokter harus mencoba membangkitkan respon stimulasi taktil dengan cara mengguncang hingga mencubit, menekan kuku, dan mencubit dada. Jika mata pasien tertutup dan tidak merespon terhadap stimulasi nyeri, dan hanya timbul gerakan refleks, hal ini menunjukkan bahwa pasien dalam keadaan koma. Selanjutnya, dokter menilai tingkat kesadaran pasien dengan berusaha membangunkan pasien atau berusaha melakukan perbincangan dengan pasien. Jika pasien tidak merespon terhadap stimuli verbal, dokter berusaha untuk mengembangkitkan sebuah respon melalui stimuli taktil, dimulai dengan sentuhan lembut. Jika mata pasien tidak tertutup dan pasien merespon terhadap stimuli noxious hanya dengan gerakan refleks, maka pasien dinyatakan dalam keadaan koma. Waspada dengan ketidakmampuan pasien untuk memahami bahasa yang dibicarakan menunjukkan afasia atau abulia berat, disnomia atau gangguan mengingat nama objek atau kata, kesalahan parafrase dan cara berbicara yang sulit dan gagap menunjukkan dugaan afasia, ketidakmampuan untuk memperhatikan stimuli pada satu sisi lapangan pandang atau tubuh menunjukkan neglect syndrome. Temuan tunggal berupa ketidakmampuan pasien untuk menemukan atau mengidentifikasi tangan kirinya sendiri adalah bukti kuat untuk kejadian disfungsi parietalis kanan. Berikutnya, dokter melakukan monitoring pasien berupa fungsi visual dengan pemeriksaan lapangan pandang dan tes konfrontasi, pemeriksaan pupil dan refleks cahaya, pemeriksaan Doll's Eyes Phenomenon. Jika tidak ada kecurigaan cedera leher, sensasi dengan memeriksakan sensasi kornea dan wajah terhadap benda tajam. Gerakan wajah mengikuti perintah atau sebagai respon terhadap stimuli noxious, menggelitik hidung. Fungsi faring dan lingual dengan mendengarkan dan mengevaluasi cara bicara dan memeriksa mulut. Fungsi motorik dengan memeriksakan pergerakan pronator, kekuatan tonus, kekuatan gerakan jari tangan atau kaki. Fungsi sensoris dengan cara memeriksa kemampuan pasien untuk mendeteksi sensoris dengan jarum, rabaan, vibrasi, dan posisi tingkat level gangguan sensibilitas pada bagian tubuh sesuai dengan lesi patologis di medula spinalis sesuai dermatomnya. Fungsi cerebellum dengan melihat cara berjalan penderita dan pemeriksaan dysdiadochokinesis. Ataksia pada tungkai dengan meminta pasien menyentuh jari kaki pasien ke tangan pemeriksa. Refleks asimetri. Contoh, refleks fisiologi anggota gerak kanan meningkat sedangkan bagian kiri normal. Refleks Babinski. Gejala-gejala klinik. Gejala neurologis yang timbul tergantung berat ringannya gangguan pembuluh darah dan lokasinya. Manifestasi klinik stroke akut dapat berupa: pertama, kelumpuhan wajah atau anggota berat badan, biasanya hemiparesis yang timbulnya mendadak. Kedua, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan, gangguan hemisensori. Ketiga, perubahan mendadak status mental, konfusi, delirium, letargi, stupor, atau koma. Afasia, bicara tidak lancar, kurangnya ucapan, atau kesulitan memahami ucapan. Kemudian kelima, dysarthria, bicara pelo atau cadel. Keenam, gangguan penglihatan, hemianopia atau monokuler atau diplopia. Ketujuh, ataksia, trungkal atau anggota badan. Kedelapan, vertigo, mual, muntah, atau nyeri kepala.